Jadi memang potensi daerah. tokoh seperti Bapak ini sangat diperlukan karena mengenal lekuk-lekuk bagaimana kota Tasik seperti ini untuk dikembangkan ke depannya. Makanya harus istilahnya, dan saya mengambil dari seorang sastrawan di Universitas Bangi ini namanya Bode. Ya. Pak Bode itu menyebut, ya katanya ini yang disebut dengan mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman. Zaman. Nah, di dalam hal pendidikan, nah itu karakter itu begitu penting. Salam jumpa sahabat reviewer Kapol TV. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan tamu teramat istimewa, Kang Haji Nandang. Beliau adalah Bapak Profesor Haji Nandang Alamsyah Deliar Nur SHM Hum. Beliau adalah sosok yang akan kita kenal lebih dekat pada malam ini. Tentunya sahabat reviewer, saya akan bertanya kepada beliau langsung. Kang Haji Wilujeng Sumping. Alhamdulillah Wilujeng Sumping. Kang Haji ini orang Tasik asli ya? Alhamdulillah, saya ini lahir di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Hari Jumat. Alhamdulillah. Tanggal 15 Desember tahun 1967. Ya. Jadi sudah 54 tahun barangkali ya sekarang. Ya. Tepatnya di daerah mana, Pak Haji? Nah, jadi kalau kecamatannya ini namanya Ciburu. Ya. Kecamatan Ciburu. Nah, kalau itu namanya itu Negla. Ya. Oh, nah, Kampung Negla ya di Kecamatan Ciberem. Ya. Jadi ini Kota Tasikmalaya Pituin ya, Kang Haji? Kebetulan nomor 1, rumah nomor saya. Oh. Tapi jalannya namanya Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Jadi nomor 1. Ya. Kampungnya Kampung Negla namanya. Masa-masa kecil Kang Haji barangkali bisa diceritakan kepada pemirsa? Alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan ya, lahir di Tasikmalaya dari katakanlah bapak saya di TNI AU ya. Oh, jadi anak kolong ya. anak kolong. Hanya kita memang tidak tinggal di asrama ya, tapi tadi di perkampungan, yaitu namanya Kampung Negla. Di Negla di Ciberem ya, betul. Ibu saya kebetulan asli orang Negla. Orang Negla, orang Ciberem ya. Orang Ciberem. Nah, karena memang dulu sebelum ada lapangan terbang, nah itu ibu saya itu di situ. Oh. Karena ada lapangan terbang, kemudian bergeser ya dari situ di Negla. Tapi kalau bapak itu dari Sukaraja ya. Sukaraja ini maksudnya kalau sekarang kabupaten ya. Terah Sukapura kalau begitu ya. Insyaallah. Ya. Betul orang. Ya. Gitu. Jadi kenapa saya katakan tadi begitu? Ini mendapatkan pengajaran ya, agama terutama begitu ya. Ya. Agama yang alhamdulillah. Karena memang Tasik ini kota santri ya, kota santri otomatis. Dekat rumah saya juga itu ada pondok pesantren. Ya. Gitu ya. Miftahul Huda. Ya. Betul. Al Huda namanya. Al Huda. Ya. Kalau lebih jauhnya keluarga istri orang Tasik atau? Nah, kebetulan kalau istri orang Jakarta, tapi kalau ditelusuri itu masih ada keturunan Tasik juga dan Sumedang ya. Oh ya. Dan ini ada family lah, ada keterikatan saudara dengan istri. Selanjutnya tadi istri sekalipun dari Jakarta masih ada darah dari Sunda ya. Ya. Gabungan perpaduan lah dari dua daerah yang berbeda. Kalau putra putri ada berapa, Pak? Ada 2 yang besar. Alhamdulillah sudah jadi pejabat pembuat akta tanah. Oh, ya. PPAT ya. PPAT, notaris. Notaris ya. Di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah. Jadi lebih dekat dengan keluarga kalau begitu nanti kalau mudah-mudahan bisa berkiprah di Kota Tasik. Dan yang satu lagi itu masih kuliah di Fakultas Kedokteran di Unpad. Jadi karirnya 2.
Pemirsa, Jodoh. ya. Jodoh laki dan perempuan. Kang Haji ini atau Pak Profesor ini kebetulan beliau ini guru besar di Universitas Pajajaran. Betul. Kalau Pajajaran itu kan lambangnya itu harimau ya, Siliwangi. Jadi ada kedekatan tuh apa berkiprah di Universitas Pajajaran, guru besar, kemudian mudah-mudahan nanti bisa berkiprah di Universitas Siliwangi. Jadi Pajajaran itu lambangnya Siliwangi, Pak ya, betul nggak? Pajajaran Mudah-mudahan itu kerajaannya, sedangkan yang menjadi rajanya adalah Siliwangi. Prabu Siliwangi. Masa muda Bapak barangkali sekilas diceritakan selama di Tasik Malaya bagaimana? Ya, jadi dari SD sampai SMA semuanya dihabiskan di Tasik. Kota Tasik. Ya. Ya. SD-nya kebetulan depan rumah. Betul. Ya. Nah, hanya agak serem namanya. Sekolah Dasar Siluman. Ya, karena memang ada nama tempat Siluman di Tasik ya. SD Negeri Siluman 2. Ya. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 yang di alun-alun. Ya, betul. SMP Negeri 1 dan SMA-nya SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Nah, kemudian baru ke perguruan tinggi ya, ke luar kota. Ya. Karena dulu memang belum ada negeri. Perguruan tinggi negeri di Tasikmalaya Ada ya. saja negeri di Tasikmalaya, nampaknya saya akan kuliah di Milih di Tasikmalaya. Barangkali sekilas hobi Pak, bagaimana nih hobi? Ya. Hobi. Jadi olahraga itu memang tiap hari karena situasi ya, lingkungan. Jadi dekat rumah itu lapangan banyak ya. Bisa ada berapa gawang ya. Ya. Mungkin ada sampai mungkin 7 begitu ya. 7 bisa dibuat gawang. Nah, jadi tidak ada hari tanpa main bola. Tanpa olahraga ya. Ya betul Pak. Main bola. Karena memang kalau dulu itu namanya lapangan-lapangan sepak bola itu tersebar di seluruh pelosok. Betul. Baik di kota Tasikmalaya sekarang ini ataupun di wilayah kabupaten. Jadi yakin sebagaimana mensanain konporisano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, barangkali begitu ya Pak, mudah-mudahan begitu. Pemirsa, Pak Profesor ini juga beliau adalah tadi anak kolong ya, jadi mungkin didikannya begitu ketat, begitu disiplin. Sosok Bapak barangkali bagaimana ya. Ayah dari Pak Profesor ini? Alhamdulillah Bapak itu kesatuannya itu Komando Pasukan Gerak Cepat itu, Kopasgat. Kopasgat ya? Iya, jadi beliau itu memang pasukan komando gitu. Alhamdulillah penugasan sampai waktu perebutan istilahnya itu pembebasan Irian Barat itu gitu ya. Nah, jadi ada menanamkan disiplin, tapi barangkali merasakan juga bagaimana kalau tentara itu susah begitu, ya. Gitu ya, capek begitu. Ya. Nah, jadi ke anak-anaknya itu harus sekolah begitu. Ya. Ya, termasuk kita berdua ya. Jadi adik kakak saya itu terpaut 6 tahun. Nah, jadi laki-laki semua. Nah, itu ketika kakak saya ingin masuk akademi angkatan bersenjata juga, wah mendingan kuliah saja. Tapi ternyata setelah kuliah, alhamdulillah kakak saya juga masuk ke wajib militer gitu. Oh iya, jadi meneruskan jejak dari Bapak. Baiklah, kita akan lebih gali lebih jauh, pemirsa, sahabat Triviewer, kita jeda sejenak. Kembali lagi sahabat Triviewer, mengenal lebih dekat sosok Bapak Profesor Nandang. Melihat potensi pendidikan di kota Tasikmalaya, dalam pandangan Bapak ini seperti apa? Ya, ini yang luar biasa ya. Saya katakan tadi, kalau saja dari dulu ada negeri ya. Ada universitas negeri ya? Iya. Nah, sekarang begitu luar biasa perkembangannya.
saya teringat ketika ikut dulu itu namanya Sipenmaru. Ya. Itu di Universitas Siliwangi itu, tapi masih swasta dulu ya. Ya. Begitu. Kemudian berkembang sekarang menjadi negeri ya, Universitas Siliwangi. Nah, kemudian beberapa universitas muncul lagi ya, seperti dulu Stikes, sekarang Universitas BTH ya. Ya. Jadi sangat besar ya perkembangan Tasikmalaya dari sisi pendidikan. Ya. Begitu. Dan dulu memang ya terkenalnya adalah kota santri tadi ya. Ya. Nah ini juga ternyata modern ya. Ya. Seperti halnya dulu Cipasung, sekarang Universitas Cipasung. Ya. Jadi melihat perkembangan itu membanggakan dan sekaligus ya itu menarik saya juga karena kebetulan saya dosen atau guru besar di Universitas Pajajaran. Jadi apa yang bisa saya berikan gitu ya, pengalaman selama di Unpad ini juga ya ingin turut juga ya mengembangkan, berkontribusi ya untuk kota Tasik dan sekitarnya. Ya, ya. Gitu ya. Oleh karena itu kalau kajian-kajian, nah itu saya lakukan seperti halnya untuk pemekaran kajian kapasitas daerah untuk daerah otonomi baru ya Tasik Selatan. Ya. Nah, alhamdulillah Tasik Utara Selatan gitu ya, Pak. Ya. Tasik Selatan. Selatan. Tasela. Tasela ya. Garut itu Garut Utara. Oh. Ya. Nah, dan Garut Selatan. Ya. Garsela dan Garut Utara. Tapi Ya. Kalau Tasik baru Tasik Selatan. Ya. Belum Tasik Utara. Dan kebetulan saya dipercaya sebagai ketua tim ya untuk mengkaji bagaimana kapasitas daerahnya, Ya. apakah layak atau tidak untuk mekar. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah ini mungkin salah satu kontribusi gitu ya untuk tanah kelahiran, dan karena saya berasal dari sini lebih mengenal begitu. Ya. Begitu. Jadi memang Potensi daerah. tokoh seperti Bapak ini sangat diperlukan karena mengenal lekuk-lekuk bagaimana kota Tasik seperti ini untuk dikembangkan ke depannya. Pemirsa reviewer yang berbahagia, karena saya sendiri berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Pak Haji Nandang ini yang mudah-mudahan masyarakat mengenal lebih dekat. Pak Kang Haji bahkan sejak kecil katanya dipanggil Kiai. Ini Kiai gimana nih ceritanya? Makanya itu satu momen ya, saya mengenang ibu saya yang sudah tidak ada, yang sejak ingat ya, entah kapan ya, pokoknya itu panggilan ibu saya itu adalah Kiai. Oh. Kiai, Ajengan, Budak Kasep. Dan alhamdulillah sekarang juga masih kasep gitu ya. Alhamdulillah. Jadi makanya itu itu memang Kiai itu bukan istilah Kiai Haji itu ya. Iya. Tapi ini Kiai memang sejak panggilan dari kecil gitu. Dan ini diikuti, mungkin sekampung saya itu kalau manggil saya itu Kiai. Kiai. Kakak saya juga manggil Kiai gitu. Iya. Nah mungkin seperti itu. Barangkali Pak sebagai guru besar di Universitas Pajajaran yang berada di Kota Bandung, cara pandang Bapak untuk Kota Tasik yang bisa dikontribusikan bagaimana nih? Ya. Untuk pengembangan pendidikan Kota Tasik dan sekitarnya. Ya. Jadi sekarang memang ada satu perubahan paradigma di dalam tata kelola ya. Tata kelola istilahnya baik pemerintahan ya, juga pendidikan itu termasuk salah satu urusan pemerintahan. Ya. Itu jangan lupa. Jadi kita harus juga mengikuti konsep-konsep yang paling bagus ya. Sudah bagus, harus tambah bagus lagi Ya. gitu ya, hasil dari pengkajian. Nah, ini ada kontribusi di dalam ilmu pengetahuan khususnya tentang governance. Governance itu tata kelola pemerintahan. Jadi dulu universitas itu bagus kalau bahkan dikatakan istilahnya itu good university governance. Ya. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Itu mengikuti konsep yang namanya good governance, ya tata kelola yang baik. Namun apa? Nah ini sebenarnya dari sisi konsep ada kelemahan good governance itu. Jadi itu memang berasal dari negara barat Ya, agar negara donor ini
ya baik begitu agar bisa masuk ya impas ya dari negara. Nah, sekarang itu ada satu pemahaman ya dilontarkan oleh seorang pakar namanya Ali Farazman yang melihat bagaimana kejayaan Persia ya yang 600 tahun bisa jaya begitu. Ya. Padahal kalau dikaitkan dengan kerajaan Galuh umpamanya itu 144 tahun jayanya. 1044 tahun. Artinya apa? Berapa abad begitu. Ya. Itu lebih hebat lagi begitu. Nah, apa temuannya itu? Nah, dikenal dengan istilah tata kelola yang sound ya, sound governance, atau kalau dikaitkan dengan universitas, nah, saya katakan itu bisa sound university governance begitu ya, yang mengoreksi konsep good university governance itu. Di mana kelebihannya apa? Kalau good university governance itu tidak memperdulikan kearifan lokal. Itu Meninggalkan kearifan lokal itu ya, Pak. Ya, belum peduli barangkali begitu ya. Nah, tetapi kalau sound university governance itu AB ya, katakanlah kalau jangan AB gitu ya, tidak AB terhadap apa? Kearifan lokal. Ya. Di mana dulu Persia Jaya itu melihat ya bagaimana kearifan-kearifan lokal yang terjadi di Persia. Oleh karena itu kalau umpamanya di Tasik juga itu banyak kearifan-kearifan lokal begitu ya kan, begitu. Apalagi umpamanya seperti Universitas Siliwangi ya kan. Ya. Nah, tentu itu hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal bisa diakomodir. Ya, kita mendengar ada pesan atau amanat Siliwangi ya kan? Ya. Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi. Itu bisa itu petuah-petuah yang dulu itu mengapa sampai Jaya di Buana ya kan? Nah, gitu. Kebel Jaya di Buana gitu kan. Nanjeur. Nah, Nanjeur kan. Ya. Konsep-konsep Tritang tuh di bumi, wah banyak sekali begitu ya, konsep. Nah itu satu ya, tata kelola yang memperhatikan Kearifan lokal. Yang satu lagi harus AB juga terhadap perkembangan internasional. Betul. Nah, good governance karena dari internasional ya, kadang apa untuk dianya sendiri tidak mau dikoreksi. Nah, itu tidak fair kan? Iya. Gitu. Makanya kalau sound university governance berarti universitas itu juga harus memperhatikan perkembangan dunia internasional. Betul. Ya, apalagi kalau ada keinginan untuk setara dengan universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan ya, tidak hanya universitas saja. Tadi kan pertanyaannya tentang pendidikan. Ya, betul. Pendidikan yang maju di negara-negara lain ya. Negara-negara lain begitu. Nah, melihat potensi Tasik sendiri, Pak, karena kondisi ke pelosok-pelosok sekarang itu sudah sangat mudah bisa diakses oleh seluruh umat manusia. Bagaimana nih, Pak, potensi? Ya, jadi ini namanya kita ini hidup istilah Renal Kasar itu disruption ya, disrupsi, suatu perubahan. Kalau kita tidak ikut berubah ya tentu akan tergilas oleh zaman. Iya. Makanya harus istilahnya, nah saya mengambil dari seorang sastrawan di Universitas Siliwangi ini namanya Bode ya. Pak Bode itu menyebut ya, katanya ini yang disebut dengan miindung ka waktu mi bapak ka zaman. Ya, betul. Sebenarnya ada itu pepatah Belanda. Ya. Itu namanya B dari B juga. Kalau di Unsil itu Bode ya. Kang Bode. Kang Bode. Nah, di Belanda namanya Bildere. Nah, apa kata Bildere? Kata Bildere itu begini. In het hedeli het verleden. In het nuwat komenjal. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa dipisahkan dari masa lalu. Dan apa yang kita perbuat hari ini akan menentukan apa yang akan kita raih di masa depan. Begitu. Artinya apa? Kita harus terus bertransformasi mengikuti perubahan itu. Dan ini ada teorinya kan, ya, mentransformasi itu bisa memframe ulang atau reframing, ya. Bisa menstruktur ulang, ya. Kalau umpamanya dulu pendidikan itu strukturnya seperti ini, nah agar lebih lincah lagi, agile, itu harus seperti apa? Itu reframing namanya. Ya. Kemudian nanti merevitalisasi, dan satu lagi renewal, pembaruan, itu mantap baru, gitu ya. Pemirsa Repower, demikian
Kang Haji Nandang, Bapak Profesor ini sudah menyampaikan beberapa pemikiran yang cukup maju ke depan. Tentunya kita berharap masyarakat Kota Tasik dan sekitarnya memiliki sosok yang seperti ini. Kita pada malam ini mengenal lebih dekat beliau karena memang kita masih ingin mengeluar lebih banyak apa yang terkandung dalam isi pikiran beliau. Kang Haji Nandang, Pak Kiai, Kang Haji. Pemirsa di Reviewer, kita jeda sejenak di segmen berikutnya. Salam jumpa kembali sahabat reviewer, masih bersama tamu istimewa mengenal lebih dekat Kang Haji Nandang, Bapak Profesor Nandang. Dari pengalaman-pengalaman yang didapat, karena pengalaman itu guru yang paling baik katanya Pak Profesor. Jadi dari pengalaman melanglang buana, mungkin tidak saja di Bandung, ke negara-negara lain bahkan. Pengalaman-pengalaman itu mudah-mudahan bisa dikontribusikan untuk Kota Tasik dan sekitarnya. Bagaimana Saudara? Ya, alhamdulillah selama di Unpad ya, itu sekitar mungkin 29 penugasan ya. Karena saya catat Ya. karena kebetulan saya ini pernah menjadi kepala kearsipan ya di Unpad itu begitu, dan itu melekat ya, terbiasa mengarsipkan. Alhamdulillah sekitar 29 penugasan di Unpad dan masing-masing memberikan pengalaman yang besar. Contohnya umpamanya ketika diberi kepercayaan sebagai koordinator kerjasama, yaitu setingkat wakil dekan 4 gitu. Kalau dekan 1 kan akademi, 2 keuangan, 3 mahasiswa, 4 kerjasama gitu. Tapi namanya koordinator. Nah itu banyak sekali ya perjalanan ke luar negeri, ke berbagai daerah, kajian-kajian. Itu karena apa? Tadi konsepnya kerjasama begitu ya. Jadi itu begitu penting kerjasama ini, dan saya terus merasakan sampai hari ini begitu ya, pengalaman itu. Saya ke negeri, katakanlah Paman Sam juga ya, ke Amerika juga dalam rangka kerjasama begitu ya, begitu. Nah, jadi modal utama di dalam kerjasama itu keberanian ya, untuk apa, membuka korespondensi, dan itu tentu saja bahasa begitu ya, begitu. Dan apa, kita memiliki satu katakanlah modal ya. Nah ini potensi Indonesia ini, khususnya Tasikmalaya, kita memiliki banyak hal kalau menurut saya yang bisa katakanlah untuk menjadi modal untuk kerjasama gitu kan. Seperti apa pengembangan tentang, dulu mohon maaf ya, salak ya. Di Manonjaya, Cineam ya. Gitu. Salak pondok makan amis ya. Nah, iya masuk rada keset dia. Keset hasem. Itu kan tantangan hukum supaya. Nah seperti itu, kita memiliki situ gede ya. Situ gede. Ya. Emut kene di itu tuh ada apa? Istilahnya di Ciberem. Ciberem. Dan saya masih teringat bagaimana Tasik ini dulu menjadi sumber untuk perikanan ya kan? Iya. Yang namanya Singaparna, daerah-daerah perikanan. Nah, itulah hal yang seperti itu. Bahkan katanya saya masih ingat Mujair itu kan dari sini gitu ya. Nah, hal yang unik yang seperti itu. Nah, itu senang kalau di luar negeri itu untuk apa? Diteliti bersama, itu menjadi kajian. Nah, itu ya. Kemudian di Tasik Selatan kan ada Pantai Cipatuja. Nah, ada masyarakat pantai yang ada nelayan, barangkali ada pemikiran juga Bapak terhadap pengembangan. Sangat ada. Laboratorium itu ada 2. Laboratorium di kelas gitu ya. Itu lagi laboratorium alam yang apa, yang lebih komplit. Kalau umpamanya ini kebetulan di Universitas Lewangi kalau tidak salah belum ada yang namanya Fakultas Perikanan Kelautan. Nah, di Laut Kidul para nelayan itulah laboratorium besar. Untuk apa? Untuk jadi pusat penelitian. Kemudian untuk apa nanti ya bersama-sama
mengembangkan ya supaya nelayan itu sejahtera ke sananya ya. Jadi bisa dilihat dari berbagai disiplin ilmu, dari kebijakan yang memihak pada rakyat, yang katakanlah untuk menginspirasi para politisi untuk membuat peraturan yang baik, kan seperti itu ya. Begitu. Di samping hal yang teknis ya, teknokrat mengembangkan, katanya itu sangat kaya di Laut Kidul itunya. Hanya itu karena keterbatasan teknologi tidak sampai. Saya ngobrol ya dengan ketua himpunan itu ya, nelayan ya, Kang Dedi. Himpunan nelayan di itu ada satu kawasan katanya di Laut Kidul itu yang istilahnya ikannya itu berbeda dari yang lain. Sirip kuning atau namanya sirip kuning yang harganya bisa, tapi kita hanya nonton aja karena nggak bisa belum dimaksimalkan gitu ya, potensi-potensi alam yang demikian hebat. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Profesor Nandang di Tasikmalaya akan menjadi pendorong, akan menjadi motivator untuk bisa maju lebih ke depan, dan bagaimana nasib pendidikan Kota Tasikmalaya ke depan supaya jauh lebih maju, bisa sejajar dengan negara-negara lain tentu yang sudah maju. Karena memang tidak mungkin kita tidak belajar kalau ingin memperoleh kemajuan yang lebih hebat begitu. Setuju. Barangkali ada pesan terakhir Pak Profesor? Ya. Apa yang akan diraih itu tentu saja memerlukan satu perjuangan dan ada satu modal begitu ya. Jadi di dalam membangun satu organisasi, modal yang cukup signifikan terhadap perkembangan organisasi itu adalah membangun budaya, namanya budaya organisasi. Itu akan ada korelasinya dengan kinerja yang akan diraih, dan itu budaya organisasi akan bisa diterima dengan enak, dengan bersemangat oleh seluruh ya, katakanlah personil atau SDM organisasi, bila memang itu memang dekat gitu ya. Nah, disinilah begitu ya, harus adanya istilahnya kearifan lokal itu gitu ya. Nah, karena apa? Itu nanti akan memenuhi alam pikiran. Karena apa? Seperti diingatkan Thomas Likona, yang ini seorang ahli karakter, bahwa memang kita ini harus hati-hati dengan pikiran, karena itu akan menjadi ucapan. Hati-hati dengan ucapan, karena akan menjadi apa? Tindakan. Hati-hati dengan tindakan, karena akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, karena akan jadi karakter. Dan karakter itulah yang menentukan nasib seseorang. Makanya kalau sudah jadi karakter itu sulit untuk dirubah ya Pak ya. Gitu. Oleh karena itu Nah, di dalam hal pendidikan, itu karakter itu begitu penting. SMA Negeri 3 Bandung begitu hebatnya ya. Anak saya juga sekolah di sana ya. Itu ada motonya. Knowledge is power, but character is more. Ternyata karakter itulah yang paling hebat menentukan nasib kita ke depan. Betul. Pak Profesor bukan tidak ingin berlama-lama kita berbincang-bincang karena memang kita dibatasi oleh waktu. Sahabat reviewer, demikian tadi mengenal lebih dekat Bapak Profesor Dr. Nandang Alamsyah Deliarnur, SHM Hum lengkapnya. Tapi saya lebih ingin memanggil lebih dekat Kang Haji atau Kang Kiai Haji. Terima kasih. Assalamualaikum.